Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hasanah rahimakumullah. Khalifah pemimpin kaum muslimin yang kedua setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat Umar bin Khattab. Beliau menggantikan khalifah pertama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu dari dua orang tokoh kaum Quraisy yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memperkuat agama Islam dengan salah satu dari dua orang, Abu Al-Hakam atau Umar ibnul Khattab. Allah mengabulkan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melunakkan hati sahabat Umar radhiyallahu anhu sehingga beliau mau menerima Islam dan meninggalkan agama nenek moyang. Sahabat Umar bin Khattab adalah orang yang diberi gelar Al-Faruq karena mempunyai keberanian yang luar biasa. Dengan keislamannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memproklamirkan dakwah Asy-Siddiq dan Al-Masduq, membedakan antara yang sejati dan yang senda gurau. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahinya karunia sebagai saksi tauhid. Dengan tangannya Allah menghancurkan benda-benda syirik sehingga dakwah muncul dan kalimat kebenaran mengakar kuat. Selain kecakapan berperang, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahi sahabat Umar radhiyallahu anhu kecakapan menjalankan pemerintahan, yang dengan hal tersebut suara kaum muslimin lantang meneriakkan tauhid setelah sebelumnya samar-samar, dan kondisi mereka menjadi kokoh setelah rentan. Diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau bertanya kepada sahabat Umar radhiyallahu anhu tentang julukan Al-Faruq yang disematkan kepada sahabat Umar. Sahabat Umar menjawab, "Hamzah masuk Islam 3 hari sebelum aku. Kemudian Allah melapangkan hatiku untuk menerima Islam. Lalu aku berkata, Allah, tiada Tuhan selain Allah. Baginya Asmaul Husna. Tidak ada aroma tubuh yang lebih aku cintai kecuali aroma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku bertanya kepada adik perempuanku, di mana Rasulullah berada? Saudariku menjawab, beliau di rumah Arqam ibnu Arkam di Bukit Safa. Lalu aku mendatangi rumah itu. Hamzah dan sahabat-sahabat lainnya berada di dalam rumah, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam kamar. Aku mengetuk pintu, lalu kumpulan orang-orang di dalam rumah berkumpul, yang membuat Hamzah berkata kepada mereka, ada apa kalian? Mereka menjawab, ada Umar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, memegang ikatan bajuku, lalu menariknya hingga aku nyaris terjatuh. Beliau bertanya, apakah kamu tidak pernah berhenti wahai Umar? Kemudian aku berkata, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Mendengar aku mengucapkan 2 kalimat syahadat, bertakbirlah seluruh penghuni rumah itu dengan suara takbir yang bisa terdengar sampai masjid. Kemudian aku berkata, ya Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran ketika kita mati dan ketika kita hidup? Rasulullah menjawab, benar, demi zat yang menguasai jiwaku, sesungguhnya kalian berada pada kebenaran ketika kalian mati dan ketika kalian hidup. Kemudian aku bertanya, lalu untuk apa kita bersembunyi? Demi zat yang mengutusmu untuk membawa kebenaran, keluarlah. Lalu kami membawa beliau keluar dalam 2 barisan. Hamzah berada di baris 1 dan aku berada di baris lainnya. Perjalanan kami menyebabkan debu berterbangan
sampai kami masuk masjid. Orang-orang Quraisy memandangku, kemudian memandang Hamzah di barisan lainnya. Mereka dilanda kesedihan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Sejak saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamaiku dengan sebutan Al-Faruq. Sahabat Hasanah rahimakumullah, sebelum masuk Islamnya sahabat Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para kaum muslimin untuk merahasiakan keislamannya. Kebanyakan mereka adalah orang-orang lemah secara fisik yang rentan ditindas oleh kaum kafir Quraisy karena keislaman mereka. Para kafir Quraisy sangat memusuhi Islam sehingga menakut-nakuti orang dengan menyiksa siapapun yang memeluk agama Islam. Maha besar Allah dengan segala kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menguatkan hati kaum muslimin saat itu dengan Islamnya sahabat Umar radhiyallahu anhu. Perjalanan Rasulullah serta pengikutnya dari rumah Arqam menuju masjid setelah Islamnya Umar benar-benar mengejutkan para orang Quraisy. Sebaliknya, menguatkan hati para pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Hasanah rahimakumullah, sebuah petuah mengatakan, tasawuf adalah menggiring jiwa kepada kesulitan-kesulitan yang menjadi sumber kebajikan-kebajikan yang mulia. Sebagai seorang pemimpin, sahabat Umar sangatlah sederhana, bahkan terkesan kekurangan dalam kehidupan materinya. Beliau biasa membiarkan perutnya keroncongan di masa paceklik. Sembari menahan perut beliau berkata, "Silahkan kamu keroncongan, wahai perut. Sesungguhnya tidak ada selain minyak yang bisa kamu makan." Pernah suatu ketika, Hafsah putri beliau berkata kepada beliau, "Wahai Amirul Mukminin, sebaiknya engkau memakai pakaian yang lebih lembut daripada pakaianmu, dan memakan makanan yang lebih baik daripada makananmu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melapangkan rezeki." Sahabat Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku akan menyadarkanmu. Tidakkah kau ingat kehidupan sulit yang diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Sahabat Umar terus-menerus mengingatkan hal itu kepada Hafsah hingga membuatnya menangis. Lalu Umar berkata, "Demi Allah, andai aku mampu, aku pasti akan menyamai Rasulullah dan Abu Bakar dalam kehidupan mereka yang sulit." Sebagai pemimpin, bukan kesuksesan atau kemewahan yang sahabat Umar idam-idamkan. Beliau mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Abu Bakar dalam kesulitannya. Beliau adalah manusia biasa seperti kita, yang tahu dan mengerti akan kemewahan. Tapi beliau selalu mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencaci suatu kaum lantaran satu hal yang mereka kerjakan. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 20, yang artinya, "Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya." Sahabat Umar adalah salah satu pemimpin besar kaum muslimin. Di bawah pemerintahannya, kekuasaan kaum muslimin mencapai kemasyhurannya. Tapi kehidupan beliau tetaplah sederhana, karena para orang-orang terpilih selalu berkeyakinan bahwa dunia beserta isinya hanya sementara. Mereka lebih mengharapkan akhirat kehidupan yang kekal. Bagi mereka, harta, jabatan, serta kehormatan di sisi makhluk tidak berarti apa-apa, karena perilaku mereka selalu bersandar kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lebih mengharapkan akhirat kehidupan yang kekal. Subhanallah, dari sifat satu ini saja, banyak dari kita tidak bisa melakukannya, karena orientasi kita lebih besar untuk dunia beserta isinya.
Kita kadang enggan melakukan kebaikan ketika tidak ada materi yang mengiringinya. Kita lebih mementingkan wibawa serta pengaruh kita di depan para manusia, sementara kita melupakan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Hasanah rahimakumullah, sahabat Umar radhiyallahu anhu adalah sosok yang zuhud dan wirai. Banyak petuah-petuah yang beliau sampaikan terkait dua hal tersebut. Beliau pernah berkata, "Sebaik-baiknya kehidupan kami adalah sabar." Beliau juga pernah berkata dalam khutbah beliau, "Kalian tahu bahwa sifat tamak adalah kemiskinan. Tiada harapan terhadap orang lain adalah kekayaan. Sesungguhnya, apabila seseorang memutuskan harapan terhadap sesuatu, maka dia menjadi tidak butuh terhadapnya." Beliau mengajarkan kita agar mempunyai sifat qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang kita punya, tidak iri terhadap nikmat orang lain, dan jangan terlalu mempunyai harapan yang terlalu besar terhadap sesuatu hal. Karena sejatinya ketika kita tidak mengharapkan sesuatu, kita tidak merasa butuh terhadap suatu tersebut. Tapi sebaliknya, jika harapan kita terlalu besar pada sesuatu, maka sebesar itu pula rasa kecewa yang kita dapatkan ketika yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Sahabat Umar juga pernah berkata, "Temanilah orang-orang yang bertaubat, karena mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya. Jadilah kalian penampung kitab dan sumber ilmu, dan mohonlah kepada Allah rezeki sehari demi sehari." Sahabat Hasanah rahimakumullah, petuah di atas sungguh menampar kita. Kita kadang merasa berat untuk mencari ilmu dengan alasan kesibukan sehari-hari. Kita terlalu banyak angan-angan duniawi, mengisi hari demi hari dengan rencana demi rencana, demi mendapatkan hasil yang kita cari. Kita sibuk membuat jadwal, meski kadang tidak semua bisa kita lakukan. Kita sibuk merencanakan masa depan, yang mana di tengah-tengah rencana, sering sekali kita merubah rencana. Kita lupa bahwa yang kita butuhkan hanya sabar serta ikhlas, karena di balik rencana kita ada zat yang menentukan segala rencana, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Sahabat Umar juga pernah berkata, "Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, karena hisab kalian akan teringankan oleh hisab kalian sendiri, dan berhiaslah diri untuk hari penghadapan yang paling besar." Kemudian beliau membaca Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 8, yang artinya, "Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi." Sahabat Hasanah rahimakumullah, artinya kita disuruh mempersiapkan diri kita ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal-amal kita. Tidak ada sedikit pun yang dapat kita sembunyikan. Seandainya kita bisa menghitung dan menimbang amal yang telah kita perbuat, tentulah kita bisa mengerti kekurangan-kekurangan kita untuk kemudian menambahnya demi menghadapi hari hisab kita yang sesungguhnya. Sahabat Umar radhiyallahu anhu meninggal karena ditikam ketika beliau melakukan salat subuh. Sungguh luar biasa khusyuk ketika beliau melakukan sholat. Bagi para sahabat Nabi dan orang-orang yang terpilih, ketika mereka melakukan sholat, mereka benar-benar melupakan hal-hal yang berbau duniawi. Bahkan sampai nyawa sendiri pun tidak mereka hiraukan. Karena bagi mereka, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sholat adalah hal yang paling terindah dan paling mereka impi-impikan. Subhanallah. Semoga kita semua bisa meniru amal-amal serta keyakinan para orang-orang terpilih. Sampai jumpa di kisah yang lainnya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.